pada jam 13.45 dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim menetapkan Saudara Ganjar Pranowo sekarang adalah Gubernur Jawa Tengah sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasannya sebagai calon Presiden Republik Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 21 April 2023 menjadi hari bersejarah bagi PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo. Tepat sehari sebelum Idul Fitri, Ketua Umum PDI Perjuangan mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Pengumuman itu pun mendapat sambutan Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi menilai Ganjar sebagai sosok pemimpin yang dekat dengan rakyat karena kerap turun ke bawah. Untuk itu, saya sangat mengapresiasi, saya sangat menghargai keputusan Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan yang baru saja mengumumkan keputusannya bakal calon presiden yang diajukan oleh PDI Perjuangan, yaitu Bapak Ganjar Pranowo. Ganjar ini adalah pemimpin yang dekat dengan rakyat, selalu turun ke bawah, dan sangat ideologis. Ganjar Pranowo turut diberikan kesempatan berbicara setelah mendapat restu Megawati melenggang ke kontestasi Pilpres 2024. Gubernur Jawa Tengah ini menegaskan sosoknya lahir dan dibesarkan oleh partai. Ia pun berkomitmen menjalankan mandat baru sebagai capres PDIP dengan sebaik-baiknya dengan meneruskan kerja politik dan kebangsaan Presiden Joko Widodo. Tentu saya ingin mengucapkan terima kasih secara khusus kepada Mbak Puan yang dalam penugasan politik pernah menjadi pasukan tempur, panglima tempur di Jawa Tengah sampai dengan 2 periode. Mas Nana, terima kasih yang selalu memberikan arahan. Ibu Mega, terima kasih dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah kami akan melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Atas pencalonan ini, sejumlah kader PDIP di DPC Kota Surakarta, Solo, Jawa Tengah menyambut gembira. Mereka bahkan ikut memutihkan rambut ala Ganjar sebagai wujud dukungan kepada Capres Ganjar Pranowo. Sehat segalanya. Wow. Ini ya bisa dilihat ya, jadi lebih segar sih kalau sama Pak Ganjar nih Pak. Nanti selama nanti jadi presiden juga masih ajak lari saya nggak sih Pak? Masih ikut ya Pak? Pokoknya jadi apapun dimanapun kalau ada waktu olahraga gunakan kesempatan itu biar sehat, Biar tetap sehat. fit terus. Pak, ini di sisa masa jabatan Bapak, apa sih Pak program prioritas yang nanti akan Bapak lakukan untuk Jawa Tengah? Ya masih banyak ya, pasca COVID kita harus segera recover untuk mengembalikan seluruh potensi yang ada atau program yang dulu sempat terpostpone karena pandemi, umpama pertumbuhan ekonomi, terus kemudian penurunan angka kemiskinan. Maka di tengah waktu yang pendek ini, kemarin kita coba yang angka kemiskinan ekstrim itu kita dorong bekerjasama dengan kawan-kawan Bupati Wali Kota agar ada mikro target. Jadi mikro targetnya ini dicari di mana lokasinya, kondisinya seperti apa, siapa yang harus mengerjakan, siapa harus mengawasi gitu ya. Kalau kita harus mencari sumber daya untuk membantu mereka, kira-kira di mana? Di luar APBD. Nah ini coba proses-proses yang kita minta dilakukan percepatan dan seluruh kekuatan
yang bisa kita dorong untuk gotong royong kita lakukan. Tentu saja kita menyiapkan beberapa PR-PR yang lain karena waktu-waktunya masih berjalan nih Mbak, program saya sampai 5 September ya. Umpama dalam minggu depan ini UMKM, kita mau show agak besar setelah kurang lebih 10 tahun ya masa jabatan saya di Jawa Tengah ini untuk kita lihat yuk UMKM yang sudah naik kelas berapa, yang hari ini mereka sudah bisa ekspor berapa, yang praktek buruknya muncul seperti apa. Jadi tidak hanya praktek baik yang kita munculkan, tapi praktek buruk atau kegagalan yang bisa kita tampilkan agar orang bisa belajar tadi. Agar tidak salah itu seperti apa, itu beberapa antara lain dari indeks-indeks yang ada. Memang ada 4 yang sampai akhir jabatan saya ini mesti ada effort besar. 1, tadi penurunan angka kemiskinan. Yang kedua adalah pengendalian inflasi karena situasi dunianya seperti ini. 3, soal Gini rasio dan indeks Williamson. Memang yang 2 terakhir ini biasanya kalau yang tidak sering bicara soal-soal yang sifatnya teknokratis, publik tidak banyak tahu ya. Tapi 4 hal ini yang indikator-indikator penting yang kemungkinan saya bisa jadi tidak tercapai dari ratusan indikator yang ada. Nah inilah yang sekarang kawan-kawan lagi bekerja. Digenjot ya Pak? Ya. Menarik Pak, tadi 10 tahun gubernur, terus DPR juga. Dua-duanya yang mana Pak yang paling menyenangkan atau beda-beda nih Pak? Kalau waktu saya di Dewan begitu Mbak, lebih banyak pada fungsi-fungsi kontrol, oversight gitu ya. Fungsi budgeting, bagaimana kita menyiapkan dukungan budget untuk mencapai program-program yang sudah disiapkan oleh pemerintah atau barangkali mengkoreksi. Tapi sekarang pindah nih dari sini ke pemerintah. Pemerintah maka merencanakan mulai dari nol, terus kemudian target-target prioritas begitu, sampai kemudian bagaimana kita mengimplementasikan. Gantian saya dikontrol. Maka sebenarnya check and balance system ini yang alhamdulillah saya dapat 2 gitu, sehingga bisa mengerti suasana kebatinan yang muncul pada fungsi pengawasan di Dewan dan bagaimana di eksekutif. Pak, ini rencana selanjutnya Pak setelah diumumkan sebagai capres, apakah nanti juga akan cuti atau lanjut Pak? Kayaknya menunggu dinamika ya Mbak ya, karena saya 5 September sudah selesai dan sampai dengan 5 September kami masih punya PR besar tadi itu yang mesti kita bereskan, ibarat lari maraton gitu ya, larinya panjang nih, udah 10 tahun sekarang tinggal beberapa bulan. Saya sampaikan pada kawan-kawan tim saya itu ada teman-teman dari dinas, pemerintah provinsi dan kawan-kawan di kabupaten kota, bahkan sampai desa-desa, kades-kades gitu, kita ajak bareng-bareng mereka untuk yuk kita selesaikan tugas kita bareng-bareng yuk. Garis finish sudah kelihatan, jaraknya sudah dekat, mungkin energi kita sudah lelah, tapi tahukah bahwa kita harus tetap berjalan, bahkan dipercepat sampai finish. Jadi menjelang finish itu larinya tambah kencang. Tambah kencang ya Pak? Pak tadi menarik Pak, kemarin kan saya sempat laris bareng Bapak. Pak Ganjar capres, masyarakat bilang seperti itu ya Pak. Sekarang kalau dibilang Pak Ganjar capres didukung itu jadi sungkan atau nggak apa-apa Pak sekarang? Tanggapannya? Nggak apa-apa, masyarakat mengekspresikan macam-macam. Pak Ganjar, apa kabar pagi? Ya teriakan itu sekarang lebih kencang aja karena mungkin mereka kemarin nonton TV di tanggal 21 April kan. Sehingga ya banyak orang tadi ketemu, salaman, sekaligus memaafkan setelah Idul Fitri gitu ya. Ya ekspresi masyarakat banyak sekali macam-macam gitu. Ada juga yang masih protes, Pak jalannya belum beres, gitu. Itu bagian yang menurut saya ekspresif dari masyarakat yang menarik lah untuk kita bisa merespon. Ada yang menarik nggak sih Pak kalau jalan bareng sama teman-teman seperti itu? Ya ini sebenarnya teman-teman sepeda saya dan salah satunya dokter, dengan dokter saya, dokter pribadi juga kawan-kawan selalu nemenin saya gitu. Nah ini waktu saya jatuh ini tangannya patah, mereka punya solidaritas. Sudah ada Pak Gubernur nggak boleh naik sepeda gitu ya. Maka kami ganti jalan kaki, dia ikut jalan kaki dan akhirnya kayak saudara itu. Jadi dikenalin nggak Pak nanti? apa? Boleh nanti. Kita sambil sapa kali ya Pak ya. Kayaknya kalau jalan sama mereka ini ya Pak nggak bosan-bosan bercanda terus. Ya. Nah ini nih teman-temannya atau gengnya. Nah, ini istri saya. Biasanya dia larinya udah berapa kilo? Asal tahu ya Ibu udah keliling-keliling, saya masih di beberapanya udah keringet tadi. Ibu ini ya Pak ya udah
lincah banget ya Pak. Oh ya, karena dia punya target-target mau ikut event-event lari termasuk maraton. Yeay. Saya yang paling muda, paling muda ya. Pak Indra ini yang dia cyclist di balik cerita Tour de Borobudur sepeda. Oke. Nah, ini udah siap nih, ini kaosnya nih. Ini Ini ya? jersey yang, aduh kita bocorin ya. Iya, nggak apa-apa. Spill dikit lah Pak ya, spill. Spill out sedikit Spill ya. out dikit Jadi, ya. ini cerita nanti Tour de Borobudur kita. Hmm. Jadi buat event pemerintahan saya dan Gus Yassin yang terakhir. Jadi temanya kemarin dia buat Bung Karno sama Bung Hatta. Versi yang laki, Pak. Versi laki. Nah untuk versi perempuan ada Bu Fatmawati sama Era Kartini. Ini Beliau Pak Bambang, Pak Dokter. Oh Pak Dokter. Beliau dulu di Rumah Sakit Karyadi, pernah jadi dirjen, sekarang dokter lagi. Dokter lagi beliau. Nah, beliau Dokter Fahmi ini dokter pribadi saya. Dia lari oke, sepeda oke, motor kecil oke, motor gede oke, tapi saya nggak punya. Hal-hal yang paling menarik nih Pak sama teman-teman kalau lagi lari ini apa Pak ada? Ini candaannya kalau kita lari, saya merasa tidak jadi apa-apa. Pak Ganjar gimana nih Pak kalau sosoknya Pak Ganjar di mata teman-teman? Ketika diumumkan jadi capres berubah nggak nih Pak? Tapi tetap menjadi Pak Ganjar yang kayak dulu ya Pak? Tetap guyup. Kata Bapak soalnya nggak berasa jadi apa-apa kalau sama teman-teman Pak. Pak ini kan suka lari ya Pak? Fisiknya Bapak gimana kayak sehat terus ya Pak? Yang jelas 10 kali lebih kuat dari Mbak. Ya pasti lah Pak, saya udah nggak kuat ini. Kalau misalnya orang lain pengen lihat keseruan Pak Ganjar sama teman seperti ini, bahkan kalau Pak Ganjar bilang nggak kayak jadi gubernur ya Pak, kayak biasa aja ya Pak? Ya bisa ketemu tadi teman-teman ojek gitu ya. Terus kemudian ketemu warga, ketemu masyarakat. Sesuatu yang menyenangkan, ya itu. Bisa ketemu masyarakat, bisa ngobrol dengan mereka, dia bisa mengekspresikan sesuatu, menyampaikan sesuatu. Ya ujung-ujungnya dari semua kan mereka bos saya yang harus saya layani. Rakyat itu bos saya kan. Oke. Pak, nanti berarti saya diajari lagi lari lagi ya Pak ya? Nanti kita lanjut lagi ya Pak ya? Lanjut lagi ya. Oke. Kasih ya. Lari lagi. Lari. Ya. Saya sih selalu rindu dimarahi ya. Itu ketika beliau menunjuk-nunjuk, ketika beliau marah-marah dengan intonasi yang tinggi itu apa artinya? Artinya sebenarnya beliau itu peduli. Itu ya sederhana sekali lah pokoknya. Sederhana sekali. Betul saya serius. Ning nek Pak Ganjar selalu nyarah. Kalau ada makanan temennya dikasih semua. Harapannya nanti kalau sudah menjadi orang nomor 1 di Indonesia itu bisa memperhatikan tanah kelahirannya. Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo lahir di Tawomangu, Karanganyar, Jawa Tengah. Saat itu ayah Ganjar yang menjadi anggota kepolisian ditempatkan di Polsek Tawomangu. Keluarga Ganjar kemudian mengontrak rumah yang tidak jauh dari markas Polsek Tawomangu. Menurut tetangga Ganjar, Sarwono, keluarga Ganjar sederhana, suka bergaul dan ramah kepada tetangga. Semasa kecil, Ganjar termasuk anak periang dan suka bermain dengan teman-temannya. Bagi Menuk, teman sekelas Ganjar, Ganjar kecil adalah sosok anak yang suka berbagi makanan dan tidak suka pamer. Bahkan saat masih banyak anak yang tidak memakai sepatu ke sekolah dan Ganjar sudah memiliki sepatu, ia rela mencopot sepatunya agar bisa terlihat sama dengan teman-temannya. Sementara itu, Sriyati, guru yang mengingat Ganjar sebagai anak yang mudah bergaul, berharap jika nanti terpilih menjadi presiden, Ganjar bisa memajukan tanah kelahirannya dan membangun sekolahnya. Sriyati menambahkan, Ganjar terlahir dari keluarga sederhana, dari pasangan Pramuji dan Sri Suparni, dan anak 5 dari 6 bersaudara ini dididik dengan disiplin tinggi. Profesi ayah sebagai polisi tidak menyudikan Ganjar jemawa. Meski sama seperti anak-anak pada umumnya, sejak kecil jiwa kepemimpinan Ganjar sudah terlihat. Pak, ngomongin PDIP, saya pengen tahu nih awal mulanya Bapak kepincut sama Partai Banteng ini gimana Pak? Ya sebenarnya pada saat saya mahasiswa itu, kata teman-teman, saya punya passion politik.
Terus kemudian pilihan. Ya kalau pemenangnya dulu kan sudah ketahuan pasti Golkar. Golkar bukan partai loh waktu itu. Sehingga Indonesia itu punya sejarah bukan partai ikut pemilu. Jadi sebenarnya pernah terjadi situasi itu. Partainya cuma dua, P3 sama PDI saat itu. Golkar partai pemenang. Nah mahasiswa itu kan biasanya lebih apa ya, pemikirannya lepas, berani, idealis gitu. Yang melatar belakangnya apa sih Pak? Karena kan background orang tua polisi ya kan Pak, nggak ada PD-PD-nya gitu. Iya. Apa Pak? Ya itu aja. Lahir sendiri loh. Pada pilihan karena orang tua saya polisi. Kalau polisi beserta keluarganya era Orde Baru kan dipaksa harus Golkar. Dipaksa harus Golkar. Maka pada saat saya SMA, kos di Jogja, terus kemudian kuliah di Jogja, kos juga gitu ya. Saya cukup independen, minimal dari orang tua ya. Soal komunikasi tiap hari kan ya jarang-jarang gitu ya, karena tiap hari di Jogja belajar. Lalu Pak dinamikanya nih Pak selama jadi PDIP seperti apa Pak? Kan bisa dikatakan Bapak cukup panjang perjalanan dari muda sampai sekarang. Ya sekitar tahun 90-an awal ikut kampanye, setelah itu berhenti, nggak ikut lagi. 96 awal saya ke Jakarta tiap malam ke rumah Bu Mega. Ya tentu tidak kenal sama Bu Mega. Kita duduk aja di sana. Lebih sering jumpa sama Pak Taufik Kimas di dapur, melihat bagaimana orang bergerak memberikan dukungan. Wah semangat kita tuh lawan dia dong, masih muda Mbak ya. Itu lalu 97 nggak ikut pemilu, wah makin kita pede. Inilah perlawanannya, wah bangga Mbak, punya pride. Masing-masing bukan siapa-siapa. Pada saat diklat partai, inilah sebenarnya pemikiran Bu Mega yang melihat, loh kok 99 kita menang, terus kemudian menjelang pemilu 2004, kita mesti menang lagi, tapi kita kok seperti nggak siap. Karena kemenangan 99 seperti kaget gitu ya, kok menang, banyak kasus, banyak persoalan, kadernya boleh dikata banyak, tapi secara substantif kayaknya perlu kapasitasnya ditingkatkan deh. Itulah ide pemikiran Bu Mega yang luar biasa, kemudian dibuat diklat partai. Itu yang menghasilkan Mas Hasto jadi sekjen, Ahmad Basarah sekarang wakil ketua MPR, sama si Pak Laul, Trimedia Panjaitan. Itu dulu di sana semuanya. Lalu Pak, menarik, sosok Bu Mega seperti apa Pak? Sosok Bu Mega seperti apa? Menginspirasi kepemimpinan Bapak? Itu adalah tokoh yang punya kesabaran berjuang, kesabaran revolusi, orang yang selalu konstitusional. Itu. Jadi itu membuat saya ideologis. Apakah itu mempengaruhi gaya kepemimpinan Pak Ganjar? Oh iya dong. Saya belajar betul kesabaran perjuangan itu dari Bu Mega. Sabar betul. Bu Mega itu dimaki-maki berkali-kali. Ya saja. Dia emas itu di situ, meskipun tidak semua orang suka ya. Tapi beliau punya dan ditunjukkan sikapnya. Bahkan suatu ketika pernah disampaikan pada seseorang dan seseorang itu menyampaikan kepada saya. Kalau cara berjuangnya seperti itu, pilihannya kalau tidak melakukan kalah, saya pilih kalah. Wah, saya merinding gitu. Makanya sekarang Bu Mega kenapa bicara kita mesti hat-trick, mesti menang lagi. Disiapkan dengan baik. Karena kita pernah menang, pernah kalah itu udah enak, ya. Maka semua mesti siap dan seluruh kader mesti siap. Sehingga seluruh lini juga disiapkan. Mana yang kejabatan di legislatif, mana yang sebagai eksekutif, mana yang di pusat, mana di daerah, mana yang harus mengurus partai. Maka di PD Perjuangan ada namanya 3 pilar partai. Struktural, eksekutif, legislatif. Maka kalau ngambil keputusan mesti jadi satu. Gitu. Sehingga ketika ketemu dengan masyarakat, ketemu dengan rakyat, ya dia mesti bisa menyerap aspirasi. Jadi saya nilainya. Jadi perjuangan itu apa sih? Identik dengan apa? Wong cilik, senda jepit, karena dulu memang dari situ. Meskipun nilai-nilai itu hari ini ya sudah banyak yang bergeser, yang senda jepitnya sudah pada naik kelas gitu kan, maka sering kita dimarahin, jangan lupa kamu dulu senda jepit gitu, kita ngingetin. Maka sebenarnya saya menerjemahkan marhainisme hari ini itu ya seperti itu. Kalau kamu kaya nggak usah kamu tunjukkan kekayaan. Pernah dimarahin nggak sih Bu Mega? Kan lama Pak, dari muda sampai sekarang. Oh iya. Pernah dimarahin nggak Pak? Saya sih
selalu rindu dimarahi ya, karena ibu itu kalau Kenapa Pak marah? iya, ibu itu kalau marah mengarahkan, Mbak. Oh, oke. Umpama saya diomongin tentang bencana, kamu mesti siaga. Itu ketika beliau menunjuk-nunjuk, ketika beliau marah-marah dengan intonasi yang tinggi itu apa artinya? Artinya sebenarnya beliau itu peduli. Awas banjir, Rob. Itu artinya saya peduli. Awas itu yang miskin, awas stunting, awas ibu hamil, awas problem lingkungan. Jadi kalau saya lihat itu clue buat saya. Oh mungkin saya bekerjanya kurang baik. Karena ibu itu setiap memberikan pesan politik kepada kita, nggak pernah cerita soal materi, Pak Ade. Ceritanya ideologis. Nilai kebangsaan, ideologi Pancasila, pluralisme tadi itu, soal isu perempuan, isu anak, ya, isu lingkungan itu. Beberapa kali saya juga dikonfirmasi, waktu Semen Rembang itu gimana ceritanya, saya ceritakan di lobi urutannya. Kemarin Wadah saya ceritakan di lobi urutannya. Dan saya bertanggung jawab pada soal itu. Berarti nanti kita lanjutin lagi nih, makin menarik Pak. Kita masih banyak titik-titik lagi. Kayaknya minum dulu ya Pak, biar hangat. Biar suasana politiknya hangat ya Pak. Katanya kan hangat nggak apa-apa, tapi jangan sampai panas. Oke, kalau panas kebakar ya Pak? Panas bahaya. Oh iya. Ketika politik itu sudah tidak bisa menyatukan, maka seni dan budayalah yang menyatukan. Apa sih Pak arti penting sosial media bagi seorang pejabat atau politisi atau bagi Pak Ganjar? Berpengaruh Pak? Yang pertama Mbak, saya bermedsos itu sejak saya di DPR. Nah, medsos kemudian menjadi tempat meeting point saya, mendapatkan kickback, mendapatkan komplain, kritik dan sebagainya. Dan sekaligus inilah media komunikasi. Maka di YouTube, umpama kemarin kita ngobrol dengan kawan-kawan YouTube Indonesia, kalau YouTube buat apa Pak Ganjar? Saya bisa menjelaskan lebih banyak. Apakah ide, apakah diseminasi, ya, sebagai orang partai, apa yang menjadi misi, nilai-nilai ideologis PDI Perjuangan, saya sampaikan sekaligus. Dan saya coba mengcombine, ya, mengawinkan antara apa sih peran kader partai dengan fungsi-fungsi dalam jabatan publik dan pemerintahan. Ini ketemu kok. Bahwa semua partai itu cita-citanya juga baik. Nah, tinggal eksekusinya aja. Seperti kita belajarnya bareng, tapi ketika ujian belum tentu semua lulus kan. Itu cerita. Jadi medsos penting. Ibu Atika suka cemburu gak sih Pak? Aduh banyak banget nih fansnya atau apa? Enggak. Dia seneng aja, apalagi kalau bisa ngelihat kalau ada cerita-cerita lucu. Dan dia mulai memahami bahwa suaminya itu bukan miliknya. Suaminya sekarang menjadi milik publik. Anak saya tahu bahwa ayahnya juga bukan miliknya, ayahnya juga milik publik. Dan kami fair secara terbuka, maka kadang-kadang saya merasa bersalah dan berdosa. Karena waktu saya tidak terlalu banyak untuk mereka. Itu tadi pertanyaan di awal tadi, piknik bareng keluarga itu menjadi sesuatu. Nah kalau saya ingin makan bareng, piknik bareng, itu semahal apapun saya akan bayar. Pak, ini dari tadi belakang ramai lagi nih Pak, mainan nih Pak ya. Ini mainannya buat apa aja sih Pak? Mau unboxing mobil Bapak ini banyak barang. Jadi rumah kedua ya Pak? Iya, sebenarnya ada banyak mainan ya. Dokter, wah ini. Ini kalau anak-anak pasti suka main dokter-dokteran gitu ya. Coba kita tunjukin nih ya. Pak Ganjar, kalau pengen tahu dalamnya apa, ini mainan tuh. Ini biasanya ini buat, cewek suka. Iya. Ini buat siapa sih Pak? Buat apa ya, aja? Anak-anak aja. Kalau saya ketemu anak-anak kecil gitu, mau mainan nggak itu? Nggak ada itu kayaknya anak-anak nggak mau mainan. Nggak ada. Kayaknya semuanya mau deh. Banyak banget ini. Terus kemudian ada ini anak untuk sekolah, anak sekolah. Saya kasih tumbler agar dia bawa minuman sendiri. Jadi ini tumbler yang kita kasihin ke anak-anak. Belajar ya, kan nggak mau dong dia kasih begini. Saya harus apa anak. Ya satu-satu ya. Ya satu-satu. Yo. Senang dapat tumbler ya? Ya, oke. Ya, nggih. Ya, ini nggih ya.
Seru ya Pak ya tadi. Kebahagiaan saya itu. Pak, ngomongin mainan, kita punya games nih Pak, biar cair sedikit Pak suasana. Di tengah-tengah hujan udah berhenti ya Pak ya. Jawab cepat ya Pak ya. Oke, sudah siap Pak Ganjar? Siap. Oke, Pak Ganjar lebih milih makan di restoran mahal atau warung pinggir jalan? Pinggir jalan. Oke. Bisa ngobrol soalnya. Bisa ngobrol. Pilih makan sambal tempe atau sambal terong? Sambal tempe. Sambal tempe. Makanan kecil. Kemudian pilih Bu Mega atau Pak Jokowi? Itu ada grade-nya. Oh, grade. Dan kamarnya berbeda. Beda kamar. Ya. Bu Siap. Mega pasti saya pilih karena saya anggota partai. Kalau Pak Jokowi itu karena saya anak buahnya di pemerintahan. Itu dua kamar berbeda. Oke. Lari atau sepeda Pak? Sepeda. Tetap sepeda, walaupun Sepeda. cedera nih ya. Walaupun Ya cedera kan tetap. belum ini ya, belum bisa. Ya mulai gemar lari, cross training. Milih musik Metallica atau Slank? Metallica. Metallica, berarti coba ya mau tes lagu Metallica dia hafal nggak ya? Nggak ada ya. Coba ada musik Metallica, tolong Pak kameramen dipasangkan. Pengen mendengar suara Pak Ganjar. Coba Pak dikit Pak, saya mau denger. Yang mana Pak yang favorit yang waktu itu Bapak sering nyanyi apa tuh? Apa? Judulnya? Apa ya Metallica? Yang Bapak hafal apa? Refnya atau yang Metallica? Seek and Destroy. Juga Nggak gitu apa? aja. Tapi hampir semua musik sebenarnya saya suka. Termasuk musik Jawa. Nah, musik Jawa ini Didi menarik. Kempot ya. Terus kemudian sekarang muncul kayak model Oh, jadi bandingke. Farel. Farel mempopulerkan lagu Ojo Dibandingke, tapi tidak banyak orang tahu siapa penulisnya. Di baliknya. Dan Ya, ternyata ada Abah Lala yang orang Boyolali, yang ternyata dia pernah membuat lagu untuk saya waktu saya kampanye. Iya, lagu. Iya, Ya, tentang betul. saya. Ayo Pak, kita musik. Gula dari. Waduh, keren. Ya mesti menang. Menang dong. Menang. Lagi Pak. Tak oh ya oh. Ya orang mampu sekuatku mencintaimu. Asik. Lanjut Pak, dikit lagi.